Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, memandu ibadah dengan ilmu kali ini menyampaikan tentang tafsir surat 6 ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kamam mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijim minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah man orang yang mayitan mati, sudah mati, fa ahyainahu lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna dan kami jadikan lahu untuknya nuran cahaya, yamshi yang ia berjalan, bihi dengan cahaya, finnasi di tengah-tengah manusia, kaman seperti orang, mathaluhu perumpamaannya, fidzulumat ada dalam berbagai kegelapan, laisa bikharijim minha tidak ada ia bikharijim minha keluar dari kegelapan itu. Kadzalika demikianlah zuyyina dihias lil kafirina bagi orang kafir maka nu ya'malun apa yang mereka kerjakan. Pendapat ahli tafsir tentang ayat ini, Ibnu Katsir berkata hadza masal, ini adalah perumpamaan. Darabahallah lil mu'min alladzi kana maitan, bagi mukmin yang dahulunya mati. Mukmin yang dahulu mati, maksudnya mati apa? Mati hatinya. Ai fid dhalalah, dahulu dalam kesesatan. Halikan, binasa, hairan, bingung. Fa ahyahullah, lalu Allah hidupkan. Ai ahya qalbahu bil iman, artinya Allah menghidupkan hatinya dengan iman. Wahadahu, dan Allah memberi petunjuk lahu padanya. Wa waffaqahu, dan Allah memberi taufik kepadanya littiba'i rusulih, untuk mengikuti rasulnya. Jadi ayat ini merupakan perumpamaan untuk orang yang dahulunya nggak benar, sesat, lalu Allah beri petunjuk. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya, yamshi dia berjalan, bihi dengan cahaya itu, finnas di tengah-tengah manusia. Ayah tadi kaifa yasluku wa kaifa yatasarraf, artinya dia berjalan dengan petunjuk itu dan dengan berbagai tasarruf, transaksi atau interaksi, semuanya menggunakan hidayah. Yang dimaksud nur di sini huwal Quran. Ya, yang dimaksud nur, Allah berikan cahaya, ya cahaya itu adalah Al-Quran. Kama rawahul Aufa,
fi wabnu Abi Talhata, sebagaimana diriwayatkan oleh Aufa dan Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa qala Sudi al-Islam, kata ulama namanya As-Sudi, yang dimaksud cahaya di sini adalah Islam. Wal kullu sahih, dua pendapat ini benar. Sebab Islam itu cahaya, cahaya itu Islam. Kaman masaluhu fi zulumat, seperti orang yang diumpamakan dalam kegelapan. Ay jahalat wal ahwa wal dhalalat al mutafarriqah, artinya kebodohan, hawa nafsu, kesesatan yang kompleks. Laisa bi kharijin minha, tidak ada jalan keluar untuknya. Ay la yahtadi ila manfaz, artinya dia tidak mendapat petunjuk untuk selamat. Wala makhlas, dan lolos. Mimma huwa fihi, dari apa yang ada padanya. Allah juga berfirman yang sama dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan ke terang benderang. Dan orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, mengeluarkan mereka dari cahaya ke kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di sana. Begitu juga dalam ayat yang lain, surat Al-Mulku, surat 67 ayat 22. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah sama orang yang berjalan dengan menyungkurkan mukanya, ya, artinya nyungsep. Orang yang nyungsep apa sama dengan orang yang berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus. Ya, ini semua adalah perumpamaan orang yang hidupnya disinari oleh Islam dan orang yang gelap. Nah, ya. Banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini. Wal ayat fi hadza katsirah, banyak sekali ayat-ayat tentang ini. Wa wajhul munasabah fi darbil masalain hahuna bin nur wa zulumat ma taqaddama fi awali surah. Perumpamaan ayat ini ditujukan untuk orang yang mendapat sinar, yaitu cahaya, dan orang yang tidak, ya. Ini terdapat dalam awal dari surat ini, ya, yaitu janji Allah bahwa isi surat ini adalah ja'alaz zulumata wan nur. Allah yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Wa za'ama ba'dhum anal murad bihadzal matsal rajulan muayyanani. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang ada dalam perumpamaan ini ditujukan kepada dua orang, ya, di zaman Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, ya, dan Ammar bin Yasir. Nah, ada lagi yang mengatakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ya, jadi Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar, salah seorang Umar. Nah, maka Allah kabulkan, Islam diperkuat dengan Umar bin Khattab. Nah, dahulu Umar ini orang yang sangat membenci Islam dahulunya, ya. Jadi dalam kegelapan. Lalu dia sadar, dia manuver menjadi orang baik dan menjadi pendukung Islam yang fanatik. Ya, orang lain
sahabat-sahabat lain hijrah itu dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk Rasulullah ya. Tapi Rasulullah ini bukan, kata ahli tafsir, bukan pengecut. Tapi memang perintahnya begitu. Tapi Umar terang-terangan ya, sambil menghunus pedang. Jadi disilang di sini pedang dan busur kalau nggak salah, panah. Dia sholat di depan Ka'bah. Setelah itu dia umumkan, saudara-saudara, saya mau berangkat hijrah ke Madinah. Barangkali ada di antara saudara-saudara yang mau menghalangi saya, nanti kita ketemu di sana. Kita selesaikan di sana. Gitu ya. Dia tidak ingin mengotori haram maksudnya ya. Nanti ini di balik bukit ini kita ketemu dulu di sana. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istri menjadi janda, hadapi saya. Begitu Umar bin Khattab mengumumkan menjelang hijrah, orang-orang menyumput. Dia ngasih tahu. Nah, itulah Umar. Ya. Kalau ada 10-nya aja begitu, lumayan. Lalu Allah melanjutkan. Tapi kata ahli tafsir ini, wasahi anal ayat amat. Ayat ini yang sahih, yang benar adalah memang secara sejarah, secara historis ditujukan pada dua tokoh ya. Tapi ini berlaku umum, siapa saja. Yang dahulunya gelap, kemudian dia terang benderang. Tapi kadang-kadang dulunya sangat gelap, begitu dia mendapat pencahayaan, menjadi sangat terang. Terangnya itu jadi fanatik luar biasa. Ya, nggak mau salah-salah sedikit, nggak mau kagol, kenceng. Dulunya juga kenceng. Begitu Muslim dia kenceng. Nah itu contohnya banyak ya. Di antaranya Umar bin Khattab. Kadzalika, begitulah atau demikianlah atau seperti itulah, karena ka itu seperti, dzalika itu, seperti itu, zuyyina, dihias lil kafirin, terhadap orang-orang kafir, makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka amalkan itu dihias oleh Allah. Jadi amal mereka buruk kelihatannya bagus. Ya, sehingga mau tobat itu susah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, mereka mengira apa yang mereka lakukan itu benar. Ai hasanna lahum, artinya kami ya menghias, membaguskan, ya, dibagusin lahum untuk mereka, maka nufihi, apa yang ada pada mereka, apa aja, jahalah wa dhalala, kebodohan dan kesesatan. Bodoh dan sesat itu tidak dirasa. Qadaran minallah wa hikmatan balighatan, semuanya adalah takdir dari Allah. Kalau Allah mau, mereka tentu bisa menerima hidayah. Tapi Allah palah pilih. Ya, Allah memilih di antara yang dipilih, mudah-mudahan kita, mudah-mudahan. La ilaha illa huwa, itulah dia, tidak ada Tuhan kecuali dia. Ibnu Qayyim berkata, fajama Allah Ta'ala bainal aslain, al-hayat wan nur, maka Allah menyatukan dua asal, yaitu hidup dan cahaya. Fabil hayat takunu quwwatuhu wa sam'uhu wa basarah wa haya'uhu wa iffatuhu wa syajaratu wa sabruhu wa sayru akhlaqil fadilah. Kata Ibnu Qayyim, Allah mengumpulkan dua kekuatan, ya, yaitu hidup dan cahaya. Kalau ada orang hidup tidak bercahaya, maka dia seperti binatang. Ada cahaya, nggak ada hidup, dia tidak punya gerak. Ya, jadi mestinya orang yang beragama, orang yang berkuasa. Punya kuasa, tidak punya wawasan agama, maka kekuasaannya ngawur. Sebaliknya, punya pengetahuan agama, nggak punya kekuasaan, ya hanya dongeng saja. Ya, dari kajian ke kajian, jadi ngelus dada. Setelah, gimana kita bisanya begini? Ya itulah kita, gitu maksudnya.
Ngerti harus begini, begini, begini. Tapi kita nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan nggak ngerti. Nah, kalau menyatu pada satu orang, nah inilah ya akan dahsyat sekali. Perubahannya akan berarti. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi banyak perubahan, terutama tentang ukuran. Ya, ukuran-ukuran itu mulai digagas di zaman Umar bin Khattab. Berapa yang namanya farsakh? Berapa kebolehan qasr sholat? Harus ada ketentuannya. Jadi jangan ngawur. Nah, jadi ukuran-ukuran itu di zaman Umar bin Khattab, sehingga beliau sering sidak ke pasar. Yang ukurannya tidak sesuai, nah itulah dihukum oleh dia. Ya, kadang-kadang beliau nyamar jadi orang-orang rakyat jelata, ya, untuk mengetahui sejauh mana pengamalan Islam di tengah-tengah masyarakat. Wa mahabbatul hasan wa bughdul qabih faqulama qawiyat hayatu qawiyat fi hadhihi sifat. Maka kalau orang hidupnya mendapat cahaya, maka kuat serta karakternya juga ada. Wa idza dha'ufat, tapi kalau hidup sih hidup cuma lemah, ya, maka dha'ufat fi hadhil hal. Maka dha'ufat fihi hadhihi sifat. Sifatnya juga lemah. Enggak mampu berbuat banyak. Ya, tinggal cerita aja. Wa haya'uhu minal qaba'ih, dan hidupnya atau minal qaba'ih malu berbuat keburukan. Wa huwa bihasabi hayatihi fi nafsi. Fal qalbu sahih al hayyu idza uridat al qaba'ihi nafara minha bi tab'ihi wa abqadaha. Maka hati yang bersih kalau dihadapkan pada keburukan dia akan lari. Dia tidak nerima. Maka ini ada orang yang mengatakan yang sangat penting dalam perubahan itu orang. Orang, bukan aturan. Kalau dari sisi undang-undang Indonesia udah bagus. Ya, ada undang-undang, semuanya bagus lah undang-undang. Nah, cuma pelaksananya ini. Pelaksananya siapa dulu gitu. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, halaka malam yakun lahu qalbun ya'rifu bil ma'ruf wal munkar. Celaka, halaka, binasa orang yang tidak punya hati. Ya. Hati yang bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dia sendiri nggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tapi tahu-tahu punya kekuasaan. Jadi ngawur. Sama dengan seorang supir nggak tahu jalan, tahu-tahu dilantik jadi supir, ya udah, asal jalan aja. Wa man kana kafiran mayital qalbi maghmuran fi zulmatil jahl. Barang siapa yang kafir, mati hatinya, maka dipenuhi dengan kegelapan. Fahadainahu lirusydi wa wafaqna lil iman wa ja'alna qalbahu hayyan ba'da mauti musyriqan mustaniran ba'da zulmati. Lalu orang itu, ya itulah, jadi namanya manusia ini makhluk yang punya kemampuan manuver. Ya, makhluk yang punya kemampuan manuver, itulah manusia. Setelah dia, semua yang dia lakukan jelek, lalu kami beri hidayah. Kami beri taufik. Ya, makanya itu, ini penting. Yang kita bisa lakukan, kita punya kekuasaan terhadap diri kita dan keluarga kita. Tapi yang bisa mengendalikan masyarakat siapa? Pemimpin politik. Sebenarnya politik nggak bisa dipisahkan dari agama. Sebab politik itu punya kekuatan yang dahsyat. Dia bisa ngatur A, bisa ngatur B. Bisa menentukan merah, biru, hijau, itu politik sebenarnya. Politik itu kekuasaan. Ya, sekarang siapapun orang di Indonesia, kalau tidak menjadi pemimpin politik, maka dia orang biasa. Dia punya kekuatan setelah punya kedudukan. Kalau nggak punya kedudukan, ya biasa-biasa aja. Cengar-cengir, dongeng-dongeng saja. Tapi begitu dia dilantik, telunjuknya itu sangat berarti. Suaranya didengar.
Ya, ngamuknya, senyumnya itu bisa jadi wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas. Nah, kata ulama yang lain, kata Ibnu Qayyim, pengertian kami jadikan baginya cahaya, dengan cahaya itu dia berjalan. Ya, dia bercahaya. Cahaya itu Quran. Jadi Rasulullah itu kan pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Quran. Kata Imaduddin Abdul Rahim, Rasulullah itu ada Quran berjalan. Jadi artinya kalau kita ngelihat Rasulullah, semua tindak tanduknya itu pasti pas dengan Quran. Itu ya. Nah, maka ini kata Ibnu Qayyim, pengertiannya sebagai berikut. Ahaduha annau yamshi finnas binur wa hum fi zulmat. Bahwa orang tersebut menguasai Quran sementara masyarakatnya tidak. Ya, famathaluhu wa mathalum kamathi qaumin azlama alaihim lail fadallu wa lam yatadi tariq wa akhar ma'ahu nurun yamshi fit tariq yara wa yara ma yuhadzaru fiha. Maka orang itu bisa menyinari kaumnya. Kaumnya dari jauh dari Quran. Ya. Sebenarnya untuk kita orang-orang pengajian ini mempublikasikan kajian aja. Tugas Anda kalau nggak bisa ngajar, perbanyak spot-spot kajian. Tugas kita, kalau kita nggak bisa ngajar, ya gandakan spot-spot kajian. Nah, ini kan di sini sudah ada. Di Al-Mukarramah harus sama dengan sini. Contohnya gitu. Nanti di masjid rumah sakit. Masjid rumah sakit sudah mulai. Contohnya Ustadz Makhrur Roji udah ngisi. Ya, terus deket. Ayo kita promosikan. Nah, ini yang promosinya siapa gitu loh. Timnya. Ya, jadi ada rombongan datang ke masjid. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian, kami dari tim pengajian menawarkan kajian. Gimana, mau nggak? Nggak mau. Ya udah, kita lari-lari. Berarti sudah uzur. Sudah diterima oleh Allah. Tapi kan kita belum ngajak. Ini siapa petugasnya? Nah, kita lanjutkan. Inilah politik. Ya, jadi politik itu bisa mengubah banyak hal. Apalagi pemimpin politiknya itu Muslim yang baik. Nah, insya Allah. Ya. Nggak usah ngomong sebenarnya. Setiap Jumat dia pakai peci jadi khotib aja udah. Disorot oleh diposting. Wah, orang sudah nurut semua. Sekarang ini jangankan Jumatan, menurut penelitian 30 sampai 60% kemarin. 60% anak seusia SMP itu tidak sholat 5 waktu. Itu penelitian update di Cilegon. 60% orang seusia SMP di Cilegon ini tidak menjalani sholat 5 waktu. Nah, itu kan kita harus bertahap tuh, memberikan kesadaran. Tugas kita semua. Ya. Jadi perbanyak spot-spot kajian. Nah, itu baru ada perubahan-perubahan. Yang kedua, anau yamshi fihim binurihi faum yaktabisuna minhu li hajatin ilan nur. Yang kedua, seseorang berjalan dengan cahaya lalu mereka mengambil cahaya itu. Jadi orangnya itu tidak berdakwah, tapi orangnya yang ngudak. Karena melihat kebenaran yang dibawanya. Yang ketiga, yamshi binuri yaumal qiyamah ala sirat. Dia berjalan dengan cahayanya di hari kiamat, nanti di atas sirat. Idza baqiya ahlu syarqi wa nifaq fi dzulumat syirki wa nifaqihim. Nah, dia selamat nanti di atas siratul mustaqim. Orang-orang yang lain berjatuhan. Itulah pendapat dari Ibnul Qayyim, pengertian dari orang yang membawa cahaya. Walihadza yasifu subhanahu hadza darb minan nas bi anau amwat ghairu ahya. Jadi orang yang tidak menjalankan Quran, hatinya akan mati. Karena Quran itu adalah mukjizat sepanjang masa, terbesar. Maka seperti yang saya sampaikan, gara-gara Quran semua yang terlibat menjadi mulia. Malaikat Jibril
menjadi sayyidul malaikah, menjadi rajanya malaikat, karena beliaulah petugas yang menurunkan Quran. Ramadan menjadi sayyidu syuhur, bulan yang pemuka bulan, karena di bulan Ramadan lah Al-Quran turun. Lailatul Qadar menjadi qadar, malamnya menjadi qadar, malam mulia, karena di malam itulah Quran turun. Muhammad menjadi sayyidul mursalin, ya, menjadi pemuka rasul-rasul, karena di tangan Muhammad lah Al-Quran turun. Dan begitu yang bersentuhan dengan Quran. Jadi siapapun yang hafal Quran, walaupun masih muda, jadi mimpin. Kriteria faqih ditanggalkan. Ya, kriteria faqih ditanggalkan. Jadi ngerti nggak ngerti, asal bacaan Qurannya bagus, mimpin dia. Kan gitu kan? Nah, ini karena Quran. Seharusnya sih ngerti juga plus tafakuh. Wa bi'annau fi dzulumat la yakhrujuna minha. Sebaliknya, orang yang tidak menggunakan Quran, maka dia tidak akan keluar dari kegelapan. Wa lihadza kana dzulma mustawliyatan alaihim fi jami'i jihatim. Karena itu kegelapan akan ada di mana-mana, menyelubungi kehidupannya kalau kita tidak berquran. Ya, maka tugas kita pertama baca Quran yang benar. Yang kedua, ngerti isinya. Maknanya apa? Ya, yang ketiga kita mencoba memahami tafsirnya. Terjemah dan tafsir itu beda. Kalau terjemah itu per kata. Kalau tafsir itu ada sebabnya. Ya, kayak kemarin kan tentang halal haram, binatang yang halal, yang haram disebutkan. Begitu semua. Wa idza qusimatil anwar dunal jasr lil ubur 'alaiha baqaw fi dzulumat wa madkhalun finnar. Maka barang siapa yang tidak menjalani Quran akan berakhir di neraka. Rasulullah bersabda, "Innallaha khalaqa khalqahu fi dzulmat." Allah mencipta makhluknya dalam kegelapan. Summa ulqiya 'alaihi min nuri. Kemudian Allah lemparkan cahayanya. Faman asaba dzalika nur ihtada. Barang siapa yang menyambut cahaya itu, maka dia akan mendapat petunjuk. Faman akhta'a dhalla. Barang siapa yang salah tangkap, ya, cahaya yang Allah berikan tidak diambil, maka dhalla, dia akan sesat. Walidzalika aqulu jaffal qalam ala ilmiyah. Karena itu aku mengatakan qalam, pena itu sudah kering. Ala ilmillah di atas ilmunya Allah. Jadi pena itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diangkat. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang tidak, ini sudah ada dalam ketentuan Allah. Nah, tinggal kita, ya, sebagai orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah petunjuk, kita harus tingkatkan lagi. Supaya pahala kita bertambah, kita ngajak orang. Ya, tidak ada orang yang lebih baik mimman da'a ilallah, melebihi orang yang ngajak orang lain. Dulu kita ngaji sendiri, setelah kita bawa teman lagi. Nah, itu namanya nganak. Nganak gitu. Jadi jangan sampai sendiri terus gitu. Insya Allah surga masih luas. Ya, jangan jangan egois, kita ngajak. Nah, ini jumlah orang-orang yang paham ini sedikit. Mau diajak untuk bekerja lebih keras supaya nanti kita tidak menyesal di hari akhirat. Nah, kita dapat nilai yang besar. Karena tidak ada nilai yang lebih baik. Ya, apa itu dalam Quran itu? Waman ahsanu. Tidak ada yang lebih baik mimman da'a ilallah. Melebihi orang yang ngajak orang lain jadi benar. Jangan benar sendiri, benar jamaah. Kita nggak bisa mengatakan kita yang paling benar, tapi paling tidak kebenaran yang kita sudah dapat kita sebarkan. Itu tuh.
Umpamanya dia nolak, itu dapat ganjaran kita. Jadi setelah saya tahu yang benar begini, pengalaman saya mereka nggak mau bagi. Jadi sudah menutup diri. Itu. Karena mereka menutup diri ya sudah. Tapi memang nggak semua orang itu mau siap untuk dinasihati, nggak semua orang. Ya itu sebabnya. Nah saya gembira kalau ada pemuka kaum, pemuka masyarakat yang punya kekuasaan, lalu dia mengisi kajian. Dulu Pak Ari Purnomo mengumpulkan preman-preman. Preman yang tato nih, wow, gede-gede badan. Suruh kumpul diajari bela diri. Tapi di sisi bela diri itu ada setengah jam ngaji. Orang yang diajak ngaji, saya yang menyampaikan. Copet-copet gitu, garong juga, maling, minta tobat pada Allah. Ya itu mereka tato-tato. Sampai ada yang nantang, mana orang yang harus diselesaikan? Jangan dulu, saya bilang. Ya gembira saya, dia tobat pada Allah. Untuk mengendalikan emosi mereka ini kan butuh waktu. Sabar. Itu. Tapi kalau mereka punya kekuatan lama-lama nggak dipakai, ya kesel dia. Begini terus. Nah, itu geraknya kita harus kunjungi, datang ke kajian. Siapa yang bertanggung jawab ini menurut saya? Ya, Rasulullah sudah tegas mengatakan, aku tidak tinggalkan harta untukmu. Saya tidak mewarisi harta. Saya hanya mewarisi dua, kitabullah dan sunnatur Rasul. Kitabullah kan sudah jelas Quran. Sunnatur Rasul hadis. Hadis yang disepakati Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Nasai. Kan berarti 7 dengan mushaf. Bagaimana? Rasulullah sampaikan begini. Ini Rasul kita, Rasul Anda dengan Rasul saya sama. Gimana kajiannya? Sudah ada belum? Kan? Nah kita sampaikan, kalau belum ada, bisa disisihkan. Saya sampaikan. Tapi itu orang kadang melihat latar belakang saya. Wah, orang ini mah, orang ekstrim. Begitu, orang melihatnya. Ya, jadi inilah penting buat kita ke depan. Kalau kita ingin ganjarannya nambah, spot-spot kajian harus berbanyak. Jadi jangan begini-begini terus, harus lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Ya. Jadi kita dengan begini akan ketahuan salah-salah, kita jadi tahu. Kita lanjutkan dengan kajian As-Sunnah. Nah ini kalau fikih, sunnah, ini kitabnya. Jami'il Kamil. Ini 8 jilid. Kenyang ini, sampai gitu tuh. Ya, karena ini komitmen dari pengarang adalah menyajikan hadis secara menyeluruh. Nah, beliau ini adalah orang Hindu yang kemudian Muslim, lalu sempat belajar di Madinah sampai mendapat gelar S3, doktor di bidang hadis. Nah, kemudian beliau komitmen menulis hadis, menyajikan hadis. Kalau seperti yang saya sampaikan, kalau kita mengkaji hadis berdasarkan kitabnya banyak, paling tidak ada 14 kitab. Ya, yang kitab yang 6 tadi sudah saya sebut, terus ada lagi Daruqutni, ada lagi Sunan Ahmad, banyak itu, kurang lebih ada 14. Ini makan waktu, maka disatukan oleh beliau, supaya memudahkan. Kita lanjutkan. Babu taksisi yaumin lil ilmi linisa. Bab mengkhususkan waktu untuk ilmu untuk perempuan. Nah, ya, jadi bab pengajian ibu-ibu. Nah, singkat gitu. Dari Abi Sa'id Khudri qala ja'at imratun ila Rasulillah. Diceritakan oleh Abi Sa'id Khudri, suatu saat seorang wanita datang kepada Rasulullah. Faqalat, lalu dia berkata,
ya Rasulullah, punten Rasulullah, zahabar rijal bihaditsika. Laki-laki ya mendapat hak untuk mendapat akses hadis. Laki-laki mah enak, kata perempuan ini. Karena mereka kalau pengen tahu hadis, wawasan hadisnya segera menemuimu. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan ini kan dipenuhi dengan tugas-tugas kerumah tanggaan. Terus kapan belajarnya? Ya ini ya, sahabiat. Nah, itu teman-teman Rasulullah dari kalangan perempuan ini juga sangat antusias untuk belajar. Sekedar saudara tahu sekarang, orang-orang yang pinter sekarang ini perempuan. Ya, bagi orang yang pemangku pendidikan, diantaranya saya, ngajar, setiap tamat yang juara 1 itu perempuan. Yang kedua, secara umum, perempuannya itu non-muslim. Jadi sehingga saya ngebatin, ada apa dengan orang Islam ini? Kenapa kok kita kalah? Makannya sama, darahnya sama. Ada apa ini? Yang kedua, laki-lakinya pada kemana aja? Ini kalau ini terus-terus terjadi, maka ke depan itu yang memimpin itu perempuan dan non-muslim nantinya. Itu ya, di kalangan umum. Maka di bidang agama, kemana ibu-ibu ini? Nah itu dia demennya begitu-begitu aja. Gerayak geruyuk, sana kemari, sana kesana. Jadi mereka punya potensi besar sebenarnya untuk menangkap ilmu ini. Di mana-mana yang juara itu perempuan. Nah nanti ada lagi, sebentar lagi akan ada tamatan, itu ada kejuaraan. Nah itu yang biasanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu perempuan. Faja'alana min nafsika yauman na'tika fihi. Maka tolonglah beri jadwal untuk kami. Ini kata perempuan-perempuan menghadap Rasulullah, ya. Buatlah jadwal untuk kami untuk menerima kehadiranmu. Kami akan datang gitu, ke kajian. Tu'allimuna mimma 'allamakallah. Engkau akan mengajari kami apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ya kita. Jadi kalau kata perempuan-perempuan ini, laki-laki mah enak. Kalau pengen tahu langsung ketemu Rasulullah. Nah kami ini gimana? Kan kami juga punya hak untuk tahu. Nah, tolonglah ya, buat jadwal untuk kami, jadwal kajian buat kami. Faqala, lalu Abu Sa'id perawi hadis mengatakan, ijtama'na yauma kadza wa kadza. Ijtami'na. Kata Rasulullah, kumpullah kalian pada hari ini. Nah, disebut nama harinya. Fajtama'na. Maka mereka pun kumpul. Fa'atahunna Rasulullah, lalu Rasulullah pun datang. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Lalu Rasulullah mengajari apa yang dia tahu dari Allah. Sumaqala, kemudian Rasulullah dalam sebuah kesempatan kajian mengatakan, ma minkunna, tidak ada di antara kalian minimratin seorang perempuan taqaddam yang sudah didahului mimbaini yadaiha, di depan kedua tangannya, maksudnya sesudahnya, sebelumnya, min waladiha salasan, dari anaknya tiga anaknya, illa kanulaha hijaba minan nar, melainkan anak itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang dari neraka. Apa maksud dari sabda Rasulullah ini? Tidak ada seorang wanita yang ditinggal mati anaknya, 3 anaknya, melainkan kematian anaknya itu akan menjadi hijab dari api neraka. Begitu Rasulullah menjelaskan dalam sebuah kajian yang dihadiri oleh wanita-wanita. Faqalat imra'atun minhunna, satu di antara perempuan yang hadir interupsi. Ya Rasulullah, wasnaini. Bagaimana kalau 2? Rasulullah mengatakan,
tidak ada di antara kalian seorang wanita yang ditinggal mati 3 anaknya, melainkan kematian 3 anaknya itu akan menghijab dia dari neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Ya, seorang wanita bertanya, wasna ini. Faqala Rasulullah menjawab, 2 juga. Tuh. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Apa manfaat dari hadis ini? Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan, hadzal hadis ya dulu, hadis ini menunjukkan ala analil imam ayu aliman nisa, adalah tugas seorang imam, pemimpin, untuk menyelenggarakan kajian buat wanita, ya. Ma yahtaj nabi min amri adyanihinna, yaitu kajian mengenai urusan agama mereka. Wa ayyakhusuhunna biyaumin, dan harus dibuat hari tertentu. Ya, jadwalnya itu harus jadwal yang pas. Lakin fil masjid, bisa di masjid, au fi makana fi maknahu, atau yang semakna dengan masjid. Nah, biasanya bukan masjid. Ya, kalau perempuan ini dipisahkan dari masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid ada ketentuan bebas dari haid. Ya, mereka kalau lagi haid tidak bisa masuk kajian. Tapi kalau bukan di masjid bisa. Contohnya majlis taklim mana. Ya, seperti sini sekolah. Itu kan ada waktu, ada tempat. Ya, atau ada tempat tertentu. Di sini kan ada rumah wakaf, bisa juga di situ. Ya, kalau mau mah banyak peluang. Tu'manul khalwat, yang aman terjadinya khalwat, ya. Wa fil hadis ini juga menunjukkan ma yadullu ala fadli nisa'i dzalikal waqti, menunjukkan keutamaan kualitas perempuan pada waktu itu. Ya, di zaman Rasulullah, sahabiat itu sangat antusias untuk meraih ilmu, cari ilmunya itu sangat antusias di zaman Rasulullah. Wa makanu alai minal hirsi alal ilmi, dan semangat untuk mencari ilmu. Wal hadis, dan hadis an Rasulillah, dari Rasulullah. Wa kama qalat Aisyah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, nikman nisa, sebaik-baik perempuan, nisaul ansar, adalah perempuan-perempuan ansar. Lam yakun yamna'hunnal haya, mereka tidak dihalangi oleh sikap malu. Ayatafaqahna fid din, untuk mengkaji agama. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan ansar, karena mereka berani tampil untuk belajar agama. Babu mawarada minan nahi an kitabatin ghairi Quran. Bab larangan menulis selain Quran. Dari Abi Sa'id Khudri, anna Rasulullah qala taktubu anni, janganlah kau tulis dari aku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh, barang siapa yang menulis dari aku selain Quran, hendaklah ia hapus. Wa hadithu anni wala haraj, tapi kalau kalian menghadaskan aku, menceritakan tentang aku, silahkan. Tapi kalau ditulis jangan. Wa man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku. Kata perawi, ahsabu qala muta'ammidan, saya mencatat Rasulullah menambahi kata-kata dengan sengaja, ya. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia sediakan tempat duduknya di neraka. Maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini mengancam orang yang mempublikasikan hadis palsu atau hadis yang lemah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam Zuhud dan Raqa'iq. Dari Hadab bin Khalid Asdi, haddatsana Hamam an Yazid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id. Kemudian hadis ini pun disampaikan.
Dari Abi Nadra, qultu li Abi Sa'id Khudri. Aku pernah bertanya pada Abi Sa'id Khudri. Uktubna, catatlah, tolong tulis hadis untuk kami. Faqal, lalu Abu Sa'id menjawab, lan naktubakum, kami tidak akan mau menulis hadis untuk kalian. Walan naja'alau Qur'anan, kami tidak akan menjadikan Quran. Walakin khudhu anna kama kunna nakhudhu an nabiyina. Tetapi kalian boleh mengambil dari kami sebagaimana kami mengambil dari Rasulullah. Artinya menghafal boleh, dengar boleh, tapi nulis nggak boleh. Ya, karena khawatir terjadi campur aduk dengan Quran. Ini di masa lalu. Kalau sekarang Quran ini sudah dibukukan dengan ketat, tidak mungkin keliru. Nah, jadi kita mencatat hadis sudah boleh. Dan itu sudah, gerakannya sudah luar biasa sekarang ya. Jadi pengarsipan hadis itu sudah jauh lebih rapih sekarang. Ya, cuma kita ini ya, pengajiannya gitu-gitu aja. Tidak mengikuti perkembangan. Isnadu Hasan, hadis ini isnadnya Hasan. Qultu sayati fil bab alladzi yali min riwayat ma yadullu ala sihhati qaulil Qurtubi hadza insyaallah. Ya, kata Qurtubi, kana hadzan nahyu mutaqaddiman. Larangan ini berlaku di masa lalu. Kata Imam Qurtubi. Wa kana dzalika li alla yakhtalit bil Qur'an ma laisa minhu, supaya tidak campur aduk dengan Quran. Pada waktu itu kan penghafalan dan penulisan Quran itu masih manual. Jadi kalau orang mau mendapatkan transkrip Quran itu harus tunggu nulis dulu. Ya, jadi dulu belum ada cetakan. Jadi nulis dulu. Sampai 30 juz baru orang bisa mendapat salinan. Ya. Akhirnya ini juga kadang-kadang diikuti oleh para kiai di pesantren-pesantren. Kitab-kitabnya itu tidak boleh dikopi, tapi harus ditulis. Memang sih kalau nulis itu membaca belum tentu menulis. Ada di pesantren tertentu yang saya dulu juga sama. Nulis nggak boleh, kopian nggak boleh, harus nulis. Jadi yang kita dapat tuh betul-betul dari kiainya. Kalau kita kebetulan nggak hadir, ya udah ketinggalan. Tidak bisa pas. Seperti kita mendapat sanad, ya. Kalau kita ingin mendapat ijazah sanad, kadang-kadang ada yang online. Sejam contohnya. Jadi harus betul-betul dihafal. Kalau kita kebetulan contohnya waktu belajar itu mau ke toilet, itu harus ngomong. Karena dicatat sama gurunya, kamu sudah absen sekian jam. Jadi kalau ittisalus sanad, itu orangnya harus hadir. Kalau online, orangnya harus hadir. Kan online kan bisa terjadi kita ke toilet, kagol kan, atau minum. Itu harus ngomong kalau meninggalkan majlis. Berarti itu tidak muttasil. Jadi kalau muttasil itu harus hadir. Nah, tadi sampai di mana harus sampai itu lagi diturun. Nah itu muttasil namanya. Ya, jadi kata Qurtubi ini terjadi di masa lalu supaya tidak keliru dengan summa lama umina min dzalika ubihat alkitabah. Tapi zaman sekarang sudah aman, ketakutan akan berbaur dengan Quran itu sudah tidak lagi terjadi. Ya, karena Quran sudah ditulis, sudah rapih. Ya. Jadi tidak mungkin akan keliru dengan Quran, akan campur aduk. Kama abahan Nabiyyu li Abi Syah fi hajjatil wada. Sebagaimana di hari-hari akhir Rasulullah, ya, Nabi pernah membolehkan Abi Syah, seorang sahabat namanya Abi Syah, untuk menulis hadis waktu di Hajjil Wada. Hina qal, saat itu Rasulullah mengatakan uktubu li Abi Syah, catatlah, berikan catatan untuk Abi Syah. Abi Syah boleh nulis hadis. Fara'a ulama'una hadza nasikhan lidzalik. Maka menurut ulama-ulama kami larangan ini sudah dicabut. Ya, karena perubahan waktu ya.
Momennya sudah berubah. Qultu sayati fi hadzal fil bab alladzi yalihi minar riwayat ma yadullu ala sihhati qaulil Qurtubi hadza insyaallah. Nanti akan ada bab di depan yang menyampaikan kebenaran dari Abi Syah ini. Pendapat Qurtubi. Dari Abi Burda qala li abi atasma'u minni. Dari Abi Burda dia berkata kepadaku, ya, berkata kepadaku ayahku, apakah Anda mau mendengarkan dari aku? Qultu bala, ya, saya ingin. Qala fa'tini bihi, datanglah kepadaku. Fa'ataitu bihi, lalu aku mendatanginya, famahahu sumaqal. Lalu ia menghapus, sumaqal, kemudian dia berkata, ihfaz kama hafidna an Rasulillah. Hafallah, jangan kau tulis. Ya, jadi dulu para ulama kepada muridnya itu nggak membenarkan bawa alat tulis. Ketika ditulis, hapus. Jadi harus betul-betul hafalan, mengandalkan hafalan. Hadis ini hasan, dirawikan oleh Bazzar dalam kitab Kashful Astar. Dari Nasr bin Ali. Nah, sudah waktu ya. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian kajian pagi ini. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Jadi kesimpulan pada hadis yang kita kaji terakhir di paruh kedua ini menyampaikan tentang Rasulullah membenarkan, ya, membagi waktu atau jadwal kajian untuk perempuan. Mungkin perempuan ini punya kasus tersendiri, ya. Jadi nggak bisa dicampur dengan laki-laki. Nah, mungkin dia kalau mau nanya itu jauh lebih luas, ya, penjelasannya, lebih transparan, lebih terinci. Wallahu a'lam. Tidak ada yang bertanya ya? Ya, demikianlah kajian pagi ini. Semoga kita mendapat inspirasi. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan memberikan pencerahan kepada putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.